Legends! Impact! Oke. Awalnya cukup seru bisa dibilang ya. Memang setelah libur lebaran. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Presiden episode 2 dan ini sebelum aku mulai udah lewat ya, tapi aku sebelum mulai videonya aku tetap mengucapin selamat merayakan Hari Idul Fitri, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya aku selamat bikin channel ini mungkin ada yang ada salah atau mungkin ada yang nggak nyaman sebagai penonton, jadi aku mohon maaf di sini dulu aja ya. Ya gitu aja lah. Dan ya memang menurutku website ini cukup bagus ya untuk itu jadi hiburan mungkin ya. Jadi seringan tontonan di kala libur lebaran, jadi benar-benar bagus karena memang ya tetap ada teori yang memang tetap isinya daging, tetap kalau dibilang isinya daging iya memang isinya daging, tapi tetap seru dan memang porsinya pas, jadi tetap bisa dibuat jadi hiburan di kala libur lebaran. Jadi langsung aja mulai bahas Kamen The Sets episode 27 berarti ya sekarang ya. Dan ya melanjutkan dari episode kemarin yang dimana ada debut kemudian dari Kamen Down yang langsung nyerang 4 karakter utama yang lagi gelut masing-masing, dimana nggak pakai basa-basi, lagi-lagi untuk kesekian kalinya Lord Six jadi samsak lagi. Ini karakternya bisa dibilang jadi Mai kisah sejuta umat, lagi-lagi jadi samsak di sini. Dan kali ini pelakunya adalah si Kamen Down yang langsung finishing si Lord Six tanpa ampun sampai dia itu tumbang, nggak percaya. Apa juga katanya kan juga nggak bisa ngapa-ngapain, si Odaka sama Five juga lagi terkapar kan, jadi mereka nggak bisa nolong si, nggak bisa ikut nyerang si nggak bisa ikut nyerang si Kamen Down-nya lagi yang tiba-tiba muncul ya. Dan setelah itu juga langsung dia nggak pakai basa-basi langsung beralih nyerang si Kamen The Sets, dan gila itu nyerangnya benar-benar brutal banget, benar-benar kayak liar banget. Jadi kayak nggak peduli kawan atau lawan, semuanya diserang loh sama dia itu, sama si Kamen Down ini. Bahkan serangannya si Kamen Down ini sampai ngefek loh ke Baku yang lagi di nyata yang lagi posisi turu. Mulai dia kayak kesakitan sampai gerak-gerak sendiri, bahkan sampai di ending waktu si Baku di dalam mimpi itu kena tebas sama si Kamen Down ya. Baku di versi dia nyata langsung gini ya, langsung ngacleng dong dari kursi sampai jauh gitu dia ngaclengnya dulu, gila sih. Dan akhirnya itu gara-gara dia kebangun, dan pas dia coba ditanya sama yang lainnya ya, sama si Pak Fujima kan sempat dikira kayak dia lagi diserang nightmare kan ya, kayak ya biasa kayak dugaan black case pada umumnya. Cuma ya si Baku ya nggak tahu nih dia siapa yang nyerang dia. Dia bilang nightmare bukan, di sebelah soalnya juga dia nggak tahu itu apa. Dan ya ini ada momennya sedikit agak bikin cringe ya, kan agak maksa, tapi dia muncul tindakan Bakunya agak random, dimana dia itu kayak nyari kata yang tepat untuk tajuk misinya kali ini, yang memang agak maksa sisinya, meskipun mungkin ini maksudnya cuma buat lucu-lucu aja, tapi menurutku agak maksa sisinya. Tapi ya ini muncul tajuk misinya kali itu Unmask the Enemy, menjadi misi mengungkap siapa musuhnya yang sekarang ini lagi dihadapi. Dan ya udah beralih ke kode ya, dimana akhirnya si Six yang baru aja jadi samsak dari si Kamen Down, akhirnya dia ini terpaksa dirawat di ruang perawatannya kode karena ternyata dia langsung koma loh. Gila, separah itu sampai Six-nya aja langsung koma. Dan si Five juga kondisinya juga kayak tangannya lagi cedera ya, dan karena sampai dia harus diperban gitu. Dan ini yang menurutku agak kampret sih, dimana si Tri kan juga datang ya, dia bukannya kayak bersimpan atau gimana, dia malah bilang padahal kan udah berdua tapi masih aja gagal ya. What the fuck man. Dan gila loh, udah dua agentnya mereka itu hampir aja mati gara-gara ulah sosok yang tiba-tiba muncul secara random. Reaksinya si Tri kayak gitu, gila sih. Ini benar-benar akhir ini kayak makin kesini kayak kebusukannya kode makin diungkap loh, nggak pakai basa-basi lagi, semua kebusukannya langsung diungkap loh. Sampai ini contohnya si Tri nih yang notabene kan nggak ada empatinya sama sekali loh. Bahkan waktu si Five protes ya, karena kayak dia aja lamanya juga kayak gitu, si Six juga hampir meregang nyawa gara-gara itu. Dia malah dijedotin ke kaca sama si Tri. Apalagi juga waktu si Five tanya ya perihal siapa sosok yang menyerang mereka barusan, si Tri nggak jawab apa-apa. Dia cuma bilang
fokus saja memulihkan dirimu dan bersiap untuk menjalankan misi berikutnya. Udah gitu doang. Gila sih emang si Tri ini. Jadi ya ini memang tanda-tanda dia mulai tanda-tanda kegilaannya kayaknya udah dimulai di sini sih. Ya ini yang pas di opening yang aku bahas di minggu lalu yang dia tiba-tiba jadi El Melet, kayaknya ya tandanya di sini. Ya kebukti aja loh, dia bener-bener near empati sama sekali loh kita sama keadaannya keadaannya Six sama Five nya lagi kayak gini. Six-nya koma, si Five-nya cedera, dia nggak peduli loh. Bukannya bersimpati malah dia kayak ini ngeceng-cengin, bilang udah menjalankan misi berdua masih aja kalah gimana sih, malah digituin loh. Gila sih emang. Ini bener sih kalau dibilang jadi karakternya dibenci bisa banget ini, kayak wah kelakuannya memang rada-rada gak bener memang ini si Tri ini. Dan juga ini kan perihal kemunculannya Kamen Rider Dawn ada diomongin sama Tri ke Komandan Zero kan, dan langsung Komandan Zero saya ngerti si akhirnya menamakan dirinya ya. Jadi berarti mereka udah tahu ini siapa gitu. Ya si itu ya ini si Kamen Rider Dawn ini. Dan Ray juga sebenarnya udah tahu ya, bahkan dia sampai bertanya kenapa kok dia akhirnya dia kemudian muncul setelah sekian lama menghilang. Yang katanya sih ya kalau menurut si Komandan Zero itu katanya karena gerak-geriknya si Baku sebagai Kamen Rider Zetsu yang notabene beraksi selama ini itu bikin si Zeke alias si Kamen Rider Dawn akhirnya muncul. Katanya dia muncul karena itu karena tertarik sama aksinya si Kamen Rider Zetsu, katanya gitu ya. Dan ini juga di-spill loh kalau ternyata Zeke alias Kamen Rider Dawn ini adalah bagian dari Project Somnia. Berarti dugaanku dari kemarin bener, ada hubungannya antara si Kamen Rider Dawn sama si Project Somnia sama kode Somnia ini. Katanya sih kalau aku denger ya, katanya sih Zeke itu adalah bagian dari kode Somnia tapi bagian versi gagalnya. Jadi kayak kode Somnia kan sempat diungkapkan kalau di episode-nya aku spill di sini aja ya, yaitu perihal kode Somnia ternyata adalah bagian dari senjata rahasia yang memang disiapkan sama kode. Nah, Zeke itu adalah bagian dari kode Somnia itu sendiri, cuma dianggap gagal. Mungkin gagalnya karena dia jadi freak kayak gini gitu loh. Dan katanya sih kalau perihal kemudian Zeke ini katanya Komandan Zero sudah memikirkan suatu cara ya buat mengatasi hal ini gitu. Jadi aku langsung aja spill aja cara kayak gimana ya. Jadi kayak ini nyambung ke bagiannya si Baku juga sih, karena Baku kan di dunia nyata kan dia juga lagi sibuk sama adiknya buat masang Zetsu sensor di beberapa tempat kan. Dan memang bener susah depanganku kemarin. Zetsu sensor ini dimasukkan biar ya si Baku itu bisa antisipasi kalau misalnya kode nyerang dia di dunia nyata. Jadi bisa langsung ketahuan dari Zetsu sensornya dia. Bener ternyata dong. Dan juga sebagai langkah lanjutan ya, ternyata si Baku juga udah nyiapin tempat tinggal baru ya, buat nanti rekomendasi tempat tinggal baru buat di tempat tinggal sementaranya Minami lah, selagi Baku bertarung sebagai agent gitu. Ya sih banyak karena si Baku nggak pengen adiknya terlibat ya, karena udah kayak gini ya, makanya dia pengen adiknya menjauh aja biar aman gitu. Pasti Baku ngasih brosur soal apartemen baru ini ke si adiknya, langsung disobek dong brosurnya. Dan ya salah satu sama si Minami bilang kalau dia nggak bisa gitu aja ninggalin kakaknya yang kayak gini gitu. Apalagi juga dia bilang kalau sekuat-kuatnya Zetsu, Baku yang lagi turut di dunia nyata itu pasti rentan diserang. Nah makanya si Minami itu pengen dia tuh bisa ikut bantu dengan cara jaga badannya Baku di dunia nyata. Misalnya Baku lagi tidur. Karena sih gitu ya. Ada ya bentuk kepeduliannya si Minami ya bentuk kepedulian soal adik pada kakaknya aja. Apalagi juga karena Minami juga terbiasa menghadapi hal-hal kayak gini, makanya dia ya nggak keberatan bantu Baku kayak gini gitu. Ya cukup adem lah ya relasinya mereka kayak gini nih. Jadi kayak mereka tetap saling support loh. Jadi aku cukup salut jadi lihat relasinya mereka yang makin bagus sih sebagai kakak adik lah ya, antara Baku sama Minami. Dan ya pas mereka juga lanjut ke Baku yang lagi ngegacha capsule di capsule dropper, dia berharap dapat capsule baru kan, dia berkali-kali muter tapi dapatnya capsule-nya sama terus gitu. Ini juga ada yang momen unik sih. Kan si Baku kan udah ngegacha sampai 3 kali, tapi dia cuma dapat 3 capsule-nya sama kan, yaitu Impact, Wonder sama Gravity. Tapi si Bakunya rada termenung gitu kan. Gak dapat kasih yang sama terus-terusan kan, akhirnya ya udahlah daripada maksa ini sama dia kasihnya ada disimpan kan sama dia ke capsule silinder. Ada satu kejadian cukup unik di mana ternyata
waktu apa Baku nyimpan capsule yang sama dalam satu tempat, ternyata capsule barunya ini justru maka kekuatannya kayak pindah ke capsule yang lama yang udah ada. Jadi kayak ada dua impact capsule itu, salah satunya itu kekuatannya pindah ke impact capsule yang sudah ada. Jadi kayak akhirnya bikin si impact capsule yang kedua jadi capsule blank. Jadi kayak pas dan ini bikin Baku kaget kan. Nah, coba dicek sama dia pakai Zetsu Phone, ternyata katanya kalau ada lebih dari satu capsule yang sama diletakkan secara berdekatan, maka itu capsule kedua ini bisa kekuatannya bakal pindah ke capsule pertama untuk meningkatkan kemampuan dari si capsule tersebut. Jadi konsepnya kayak ini, kayak konsep nge-mix karakter game di game gacha gitu. Ini unik loh. Ternyata bisa kayak gitu. Jadi kalau ada dua capsule berbeda jadi deketin ya, salah satunya pasti kekuatannya bakal pindah ke capsule satunya, biar capsule yang sudah ada ini kekuatannya bisa jadi meningkat lebih meningkat lebih kuat gitu secara powernya. Cukup unik sih. Jadi udah capsule jadi blank dan capsule-nya tetap ya, jadi kayak secara visual tetap sama, tapi kayak secara ability capsule-nya jadi lebih kuat dari sebelumnya, katanya sih gitu. Dan pasti Baku lagi asik-asiknya sama ini ya, sampai dia juga kegirangan sampai nunjukin ke Minami soal kemampuan ini. Tiba-tiba sensofonya kan bunyi kan, dan ternyata pas dia cek itu telepon dari pihak kode. Nah pas diangkat ternyata si Komandan Zero yang telepon, dimana si Komandan Zero itu menawarkan gencatan senjata ke si Baku karena ya perihal kemunculan Zeke ini. Jadi ternyata rencana yang dipikirkan sama Komandan Zero adalah ini, yaitu ngajak Baku buat kerjasama sementara buat gencatan senjata. Jadi ya hitungannya ya kalau dibalik kerjasama secara terbuka sih pasti ya Baku nggak mau kan, karena kan Baku udah gak percaya lagi sama kode gitu. Makanya ini rangkai diambil sama Komandan Zero, dan dia juga nggak secara cuma-cuma mintanya, karena apa, dia ngasih deal-dealan. Kalau Baku mau menyetujui kerjasama sementara ini perihal gencatan senjata ini, Baku bakal dikasih tahu segalanya soal Zeke sama pihak kode. Dan ya Baku pas denger ini ya awalnya ya ini pasti tawarannya cukup bagus lah ya, karena ya kan Baku juga nggak tahu siapa Zeke itu sebenarnya kan. Tapi ya udah, karena hal itu juga apalagi ya karena ya juga dia juga sempat tanya ke Komandan Zero kalau soal ini hanya dijelaskan tipis-tipis ya, kalau ini adalah bagian dari rencana kode yang gagal bisa dibilang. Tapi udah dikasih itu doang, dan kalau mau kasih tahu lebih lanjut ya Baku harus mau gencatan senjata sama kode. Tapi ya Baku nolak di sini. Bahkan juga sempat agak sedikit ditekan dikit-dikit ya sama si Komandan Zero ya. Kamu kalau kayak gini terus tanpa bantuan organisasi kamu nggak akan bisa bertahan. Dari pertarungan nggak akan bisa bertahan lama. Kayak gitu. Dan dia Baku tetap kekeh, dia nggak mau kerjasama dengan kode lagi, karena ya melihat kode yang perlakuan kode terhadap kode number 4 atau alias Shinox ya, atau si Odaka Kensei ya, itu bikin si Baku nggak mau kerjasama dengan kode lagi, dan langsung ditutup teleponnya sama si Baku. Minami juga melihat itu juga bingung kan, yakin apa kamu yakin nggak mau kerjasama dengan mereka? Ya Baku tetap yakin, karena ya dia tahu kalau kode itu sekarang udah nggak bisa dipercaya lagi. Tapi dia tahu ada satu orang yang bisa dia percaya untuk bantu dia. Jadi siapa? Dia adalah mantan kode number 4 alias Odaka Kensei. Kenapa kok Baku kepikirannya terus ke Odaka ke si Odaka? Karena Baku kan pastinya udah tahu kalau sekarang kode itu sebusuk apa kan. Nah, mengingat Odaka juga benci sama kode yang memang benar-benar dianggap busuk di mata dia. Jadi ya dalam hal ini ya Baku merasa kalau akhirnya dia bisa sepemikiran sama si Odaka. Makanya dia tuh punya ide untuk ngajak Odaka kerjasama di sini. Karena itu tadi ya gimana kayak musuh kayak punya musuhnya sama lah, pihak yang berbeda berada di pihak berbeda tapi musuhnya sama. Yaitu kode itu yang dipikirkan sama Baku, makanya dia tuh pengen kerja sama si Odaka. Kalau pihak Bakunya masuk ke dalam mimpi ya, aku bahas dulu ya. Ini ada satu bagian yang pengen aku bahas, yaitu soal Zeke yang akhirnya langsung di-spill tempatnya dia itu ada di mana. Dan itu tempat cukup creepy bisa dibilang ya. Kayak tempatnya kayak semacam penjara gitu ya, kayak penjara yang
bisa dibilang isi penjara, isi kurungannya itu kayak ada banyak banget nightmare yang dikurung di sana loh. Dan si Zeke itu juga bisa dibilang secara membaca juga cukup creepy sih ya, kayak dia kayak agak sering ketawa-ketawa gila gitu. Dan ternyata juga memang sebenarnya itu menggambarkan saya kayak gitu ya. Pakai dia juga sempat membuka 2 kurungan ya, yang isinya itu adalah Shadow Nightmare sama Wolf Nightmare, yang ternyata dibuka itu buat apa? Buat disabung dong. Jadi itu kan 2 Nightmare ini disabung sama Zeke. Jadi kayak yang disabung buat ini kayak katanya ini momen penghakiman. Jadi kayak para Nightmare yang menang ini nanti bakal dibebasin dari kurungannya mereka. Dan yang kalah bakal dikurung lagi, bakal disiksa lagi, karena kayak gitu. Dan dia juga pas si Zeke itu nembak ke arah kurungannya juga cukup bikin agak sedikit kaget juga ya, pas ngeliat dia nembak pakai apa Red 9 anjir. Pakai pistol Red 9 dong yang ini. Ya bagi yang suka main game Resident Evil pasti tahu lah ya Red 9 itu pistol apa. Itu pistol yang paling ikonik loh, salah satu yang paling ikonik di franchise Resident Evil loh. Apalagi yang main Resident Evil 4 pasti tahu pistol Red 9 itu kayak gimana. Jadi cukup ini kalau tiba-tiba dia pakai Red 9 kaget aku lihatnya sih. Tapi ya di situ si Zeke itu akhirnya ngesabung 2 Nightmare ini, dan singkatnya ya udah si Shadow Nightmare yang menang, dan dia dibebasin. Sementara si Zeke itu yang langsung ngambil si Wolf Nightmare yang kalah, dan langsung disiksa dong, diikat, ditusuk, dibakar segala macam, bener-bener disiksa lah si Wolf Nightmare. Jadi kayak lihatnya jadi agak kasihan ya lama-lama para Nightmare diperlakukan kayak diperlakukan buruk banget sama Zeke di sini. Dan juga kalau ada sedikit visualnya unik, di mana kayak ada kayak gerakan ekor naga gitu dari breakdown daunnya si Zeke ya, yang berarti ya itu kemarin juga Nightmare juga ya, yang bisa dibilang terkurung di breakdown daunnya Zeke. Kayaknya sih gitu ya, kalau kayak itu kayak sosok Nightmare berbentuk naga lah mungkin ya, anggap aja itu mungkin Dragon Nightmare kali ya, karena bentuknya kan naga kan si Nightmare-nya itu, yang jadi sumber kekuatan di breakdown daunnya Zeke. Dan ya memang bisa dibilang cukup keren ya, cukup unik sih lihat menggambarkan lihat Kosei Amano berperan sebagai Zeke-nya, notabene kayak agak-agak freak gitu, agak freak, dan juga kayak suka ketawa-ketawa gila gitu. Ini ya memang sedikit mirip sama pas dia jadi Grody ya di Osama King Oger dulu, yang dia satu kacungnya Dagdet itu loh. Ya mirip-mirip itu, tapi menurutku di sini lebih kerasa creepy-nya kan ya soal ini perihal dia tuh notabene rambut putih, matanya juga mata kuning kemasan gitu, dan juga sering-sering cengengesan sama ketawa-ketawa gila. Itu cukup creepy kalau dipikir-pikir lagi. Ya memang agak jomplang ya kalau dibandingkan sama dia pas berperan jadi Tachibana Sakuya atau Kamandegaren di Kamen Rider dulu. Tapi ya ini yang jadi si uniknya, tapi ya karena udah ada pemanasannya pas waktu lihat dia itu di King Oger dulu, jadi gak kaget lah kalau dia jadi kayak gini. Cuma menurutku jadi katanya cukup unik sih. Jadi kayak antagonis yang bisa dibilang cukup freak, tapi juga punya sisi yang mengintimidasi gitu lah kesannya. Dan balik lagi ke pihaknya dan juga pihak Zeke ini juga akhirnya disadari sama The Lady loh, yang bilang kalau musuh kita itu bukan cuma kode. Dan sampai dia bilang sebaiknya kamu jangan berurusan sama lelaki itu, Nemu. Lelaki itu maksudnya mungkin si Zeke lah ya, kalau dibilang bagus juga nggak mungkin sih. Kayaknya sih yang dimaksud sama si The Lady di sini mungkin ya Zeke ya, karena kan sepertinya ada hubungannya juga antara The Lady sama Zeke ya, waktu si The Lady masih jadi waktu masih jadi agennya kode. Kayak sih gitu aku lihat sih. Dan ya banyaknya ke Baku yang akhirnya masuk dalam mimpi, dan dia ketemu sama Nemu yang pakai outfit yang sama kayak yang dipakai sama Nemu di episode berapa itu, waktu episode debutnya Setsuna semua plasma kalau salah ya, waktu dia masuk ke mimpinya Odaka, karena memang mereka itu masuk ke mimpinya Odaka buat bujuk si Odaka, yang dia lagi dikejar-kejar di teror sama si Shadow Nightmare, dan langsung jalan sama Baku, dan Baku nggak pakai basa-basi, dia langsung ngasih recovery capsule ke si Odaka. Meskipun ya Odaka nggak langsung terima gitu aja, tapi kan agak sedikit dipaksa sama si Baku kan buat nerima si recovery capsule-nya ini. Ya kayak ya Odaka juga jelas bingung dong kenapa kok Baku kayak gini. Tapi sama si Baku dia bilang ini sebagai bentuk kesepakatan lah ya. Katanya
Baku bakal bantu Odaka keluar bisa lepas dari mimpi buruknya dia, asalkan Odaka mau cerita soal Zeke itu sebenarnya siapa. Kayak gitu, ini kesediranya kayak gitu ternyata. Dan langsung si Baku nggak pakai basa-basi, dia langsung ngebongkar persembunyiannya penyamarannya si Shadow Nightmare, dan langsung diserang dong dia dengan si Baku berubah jadi Zetsu Inazuma Plasma. Dan ya terjadi lagi pertarungan antara Kamen Rider Zetsu Inazuma Plasma lawan Shadow Nightmare. Dan ya sama kayak pas debutnya dulu, kebantai di sini si Shadow Nightmare. Dan waktu pertandingan juga kan juga sih, tapi pas mau di finishing ya sama si Baku, tiba-tiba si Inazuma Blasternya ditepis dong sama si Zeke yang tiba-tiba ngerusuh, dan dia langsung ngambil dia langsung nyerang si Baku, dan langsung dia berubah jadi Kamen Rider Down di depan matanya dia. Dan ini juga jadi kali pertama kita bisa lihat sequence perubahannya si Kamen Rider Down kayak gimana. Kok cukup unik ya, dan memang gimmicknya simpel sih. Dia cuma tinggal masukin capsule ke breakdown down-nya, terus diputar, breakdown down-nya di separate jadi dua, udah berubah si Zeke jadi Kamen Rider Down. Dan ya gimmick mas muter capsule-nya cukup unik sih, kayak gimana kayak capsule-nya disentil dulu itu baru biar muter. Ini cukup unik sih kalau dari segi gimmicknya, kayak capsule disentil dulu gitu. Ini cukup unik sih. Dan ini terjadi di sini pertarungan ronde 2 antara Kamen Rider Zetsu Inazuma Plasma lawan Kamen Rider Down. Dan dia memang jadi bang pertarungannya cukup berat sebelah ya, karena kan dalam beberapa hal sih Kamen Rider Down seperti kayak lebih unggul loh. Apalagi ada pas kayak ability gerakan cepatnya si Zetsu Inazuma Plasma kayak nggak bisa dipakai sama sekali, nggak berarti apa-apa loh di hadapan si Kamen Rider Down. Karena ada momen kan di mana si Baku itu sempat nembak panah dari Inazuma Blasternya dia, terus dia langsung ngebus ke depan, panahnya bisa ditangkap dengan mudah dong sama si Kamen Rider Down, terus langsung dilempar sampai akhirnya kena si Wolf Nightmare, kena si Shadow Nightmare. Dan langsung habis itu juga si Baku ditendang sama si Zeke. Jadi gila sih. Berarti secara kecepatan berarti Kamen Rider Down unggul jauh loh dari si Kamen Rider Zetsu Inazuma Plasma. Karena ya bayangkan panahnya masih bisa ditangkap secara segampang itu loh. Bahkan dia bisa nyerang dengan kecepatannya bahkan lebih tinggi, yang sampai bikin si Inazuma Plasma itu nggak sempat bereaksi. Gila sih itu. Dan bahkan ya waktu si Baku akhirnya pakai form plasma booster ya sekian lama buat finishing doang lagi. Jadi muncul lagi sekian lama dan cuma dipakai buat finishing aja. Dan finishingnya mau dilancarkan diarahkan ke si Shadow Nightmare. Serangannya nggak kena dong, karena si Kamen Rider Down itu keburu ngelempar si breakdown down-nya dia sampai udah dipakai aktivasi finishing gitu ya. Dan akhirnya si Rider Kick-nya si Kamen Rider Zetsu Plasma Booster malah mencong ke arah lain, ke arah si breakdown down. Jadi kayak biasanya kayak Rider Kick-nya kayak dialihkan ke arah lain gitu, ke arah si breakdown down-nya dilempar gitu. Jadi akhirnya ya serangan finishing-nya si Kamen Rider Zetsu Plasma Booster jadi gagal mengenai si Shadow Nightmare. Dan bagi kalinya si Kamen Rider Down ini akhirnya melancarkan Rider Kick telak ke arah si Shadow Nightmare dengan finishing aku lupa nama finishingnya. Nanti aku tampil aja nama finishingnya apa. Dan dia cukup damage-nya cukup gila ya, dimana langsung habis finishing itu dia langsung muncul 4 ekor naga yang mengitari dia, terus naganya kan berubah jadi kurungan berduri, langsung bungkus si Shadow Nightmare. Dan Shadow Nightmare langsung kalah dan langsung berubah jadi kupu-kupu ungu. Itu gila sih. Jadi kayak benar-benar berdamage banget itu finishingnya si Kamen Rider Down itu. Dan ini juga bikin si Baku dan Yana bingung ya, kenapa kok si itu kayak nyerangnya random banget gitu. Katanya sih ya simpelnya, katanya si itu nggak mau ada mimpi yang sama terulang lagi. Jadi dari kata-kata ya mulai dari dia nggak mau ada mimpi yang sama terulang lagi. Terus juga dia karena pasti ngebosen ya, jadi dia sampai bilang ke Baku, namanya kamu mau mengulangi hal sama yang ada dari mimpi masa depanmu. Itu sepertinya dia menginspirasikan ya. Kalau sepertinya Zeke itu tahu soal kemampuannya Baku yang bisa melihat mimpi dari masa depan itu, yang kemampuan precognition dreamnya Baku itu. Kayak si Zeke juga tahu deh soal ini. Kalau dari kata-katanya si Zeke ke Baku kayak gitu sih, dia tahu soal ini. Dan langsung
di sini juga environment mimpinya harus diubah sama si Zik. Jadi kayak di tempat kayak muncul tempat kayak tempat-tempat rosokan gitu ya, dimana tiba-tiba muncul banyak banget anggota gangster yang dipimpin sama kayaknya sih dipimpin sama Wolf Nightmare ya. Gimana mereka jadi kayak sama Baku diasumsikan kalau mimpi buruknya belum berakhir, tapi sama Odaka juga dia bilang sampai bingung karena ini bukan mimpinya dia lagi. Jadi katanya nih kayak dunia mimpi buruk yang sengaja diciptakan sama si Zik ya dengan kekuatannya dia. Jadi ya ini kayak seperti deskripsi ridernya sih, ini mengubah mimpi buruk jadi kenyataan. Sebenarnya ini bagian dari kemampuannya si Kamen Rider Dawn. Gila sih emang. Dan udah langsung bersambung, dan kalau perihal yang dibahas sih udah gak ada ya. Jadi ya cuma perihal kelanjutannya dari episode dari adegan terakhir di mana si Baku, Odaka sama Nemo harus berhadapan dengan para gangster yang disamon di dalam mimpi yang dibuat sama si Kamen Rider Dawn. Terus juga ada momen di mana ya itu yang bilang di awal tadi, yaitu soal pengungkapan detail soal kode Somnia dari Komandan Zero ke Tri. Terus juga ada ini akhirnya yang dinantikan, yaitu pertarungan antara Kamen Rider Zetsu Catastrom melawan Kamen Rider Dawn. Ini juga penasaran sih bakal seperti apa dari power scaling-nya dulu lah. Kalau Zetsu Inazuma Plasma diadu sama Dawn, oke. Zetsu Inazuma Plasma kalah jauh ya. Nah ini kalau sama Zetsu Catastrom ini aku penasaran bakal kayak gimana, apakah bakal unggul atau imbang, atau malah justru masih Kamen Rider masih jauh di atasnya. Itu gila sih kalau iya. Berarti ya kemungkinan besar ya yang benar-benar bisa jadi counter kekuatannya si Kamen Rider dan ya cuma si Zetsu Order aja berarti ya kalau dipilih lagi. Kayak itu udah gitu aja sih, aku juga bingung bahas apa lagi sih. Tapi ya dari segi episode cukup menarik sih, apalagi juga pengungkapan awal-awal dari Zik atau Kamen Rider ya, yang juga cukup unik ya, karakternya yang lebih kayak agak freak tapi mengintimidasi. Jadi ya cukup beda lah dari segi penggambaran karakternya. Mungkin ya mungkin ya kalau sebenarnya mereka mau nyoba mengulang kesuksesan yang sama ya, seperti saat ada kemunculannya si Asakura Takeshi atau Kamen Rider Oja yang juga kan punya sisi gila, tapi juga gila, mengintimidasi, juga jahat banget kan. Jadi ya mungkin mau dibuat kayak gitu, cuma dengan pendekatannya sedikit berbeda aja. Karena Asakura kan benar-benar kayak benar-benar sosok bengis yang psikopat bengis kan. Kalau ini kan masih ada sedikit dibuat agak-agak gila-gilanya dikit lah ya. Yang secara takarannya masih sedikit di bawahnya si Asakura lah, at least. Mungkin kayak gitu kalau gue sih. Tapi ya aku merasa juga sih bakal gimana sih, kayak minggu depan kan yang bakal ada Zetsu Catastrom lawan Dawn. Aku juga penasaran bakal gimana pertarungannya. Jadi ya mungkin itu aja lah bahasannya. Ini juga aku lagi ya baru aja istirahatnya, baru aja bisa dapat waktu karena memang dari kemarin tuh selama libur lebaran aku bener-bener full istirahat. Jadi aku baru ada waktu sekarang buat rekaman. Jadi ya mungkin kalau misalnya ada agak ribet ya aku mohon maaf ya. Jadi ya sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini, kasih video ini, subscribe juga channelku, kasih suka dan mau channel ini. Kalau ada yang mau koreksi dan mau tambahkan juga bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau ngasih juga tambahan juga bisa klik link terakhir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasani 1412.